recording. Saya lihat belum muncul record nih. Nah, sudah muncul. Oh, sudah. Oke. Selamat siang pada mahasiswa PDE, Product Design Engineering, kelas LA72 di BES ya, Binus Aso School of Engineering. Hari ini kita ada tutorial kalkulus 3. Anda bisa menanyakan apa yang Anda yang tidak, maksudnya yang saudara-saudari yang kurang pahami, bisa tanya, saya akan jelaskan sedetail mungkin. Oke. Silakan saudari Putri Melinda dan baru satu ya, atau yang lain. Halo? Yang lain belum, Pak. Belum bergabung. Silakan saudari Putri Melinda. Sebentar dari ya. awal boleh tanya dari misalnya awal tentang boleh dari direct for real, kemudian integral for real ya, itu kan luas ya itunya. Iya. Sebentar ya Pak. Integral Saya lipat buka chat. 2, lipat 3 ya, banyak tuh sampai yang terakhir kita pelajari tentang persamaan diferensial parsial. Silakan. Iya Pak. Nah. Sebentar ya Pak, lagi mulai catatan. Kalau ada yang di buku silakan, tapi kalau tidak ada di buku misalnya Anda foto kirim ke WA saya boleh, WA grup boleh juga. Ya. Halo? Iya Pak. Saya mau nanya untuk kondisi di Riklet gitu ya Pak. Oh ya. Ini lebih ke apa namanya? Soalnya sih Pak. Soalnya yang pernah pembuktian di Riklet ya, ada ya. Yang waktu itu sudah kita jelaskan ya, kita ulang lagi kalau memang kurang pahami. Iya. Di Riklet ya. Jadi yang di Riklet itu dia menggunakan, oke kita masuk ke sini ya, halaman ini. Jadi gambarnya itu adalah direct for real dari fungsi ya, misalnya direct for real ya. Direct for real. Itu dari fungsi X sama dengan X kuadrat, di mana X terletak antara 0 dan 2pi, ya kan? Dengan periode, nah periode itu 2L ya. Dengan periode diketahui adalah 2pi. Ingat periode itu 2L. Berarti kalau 2-nya dicoret, L sama dengan pi ya. Oke. Kemudian buktikan bahwa yang itu ya. Nah ini dasarnya kalau kita gambarkan, ya kita gambarkan misalnya, agak gede sedikit. Ini nolnya. Terus ini bentuk parabola kan ya, saudari Putri? Iya. Saudara Putri Melinda yang belum pernah masuk ada di kelas ya? Atau? Oh pernah kok, pernah. Oh sudah pernah. Iya, ya. tapi duduknya di belakang. Baik. Oh di belakang. Baik, 0 sampai 2pi saya. Ini 0 sampai 2pi, ini batasannya. Kemudian ini kalau kita masukkan, kalau X-nya sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, maka fungsi X ya, tanda panah. Fungsi X sama dengan berapa? Fungsi 0 sama dengan 0 kuadrat. 0 ya. Nah, berarti di titik ini. Ini sumbu Y-nya atau fungsi X. Ini X. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan ya. Ini hapusnya pakai ini. Penulis. Jadi kalau X-nya sama dengan berapa nih? X-nya sama dengan 2pi, maka fungsi
2pi adalah 2pi pangkat 2, ya kan? Kurung, ya. 2pi kurung pangkat 2 adalah 2 kuadrat 4, pi di pangkat 2 pi kuadrat. Ya enggak? Ini jelas nih. Iya, Pak. Nah, jadi 4pi kuadrat itu kalau X-nya 2pi, ya. Ya, di sini misalnya 2pi. 2pi, maka ininya adalah 4pi kuadrat, ya, 4pi pangkat 2. Jadi parabolanya gitu kan, model parabolanya kan. Ini grafiknya nih. Iya. Ya. Kemudian turun sini, ini lagi 2pi lagi berikutnya sama, dia akan bergerak bentuknya sama. Jadi beraturan, biasanya derek Fourier itu beraturan ya. Gelombangnya itu ikuti sama, jadi modelnya ada seperti ini parabola ya, parabola turun. Jadi dia bergerak parabola, terus parabol ya. Parabol tuh turun di sini, naik lagi seperti parabol, vertikal lagi gerak ke bawah, naik lagi. Jadi gelombang tuh jalan terus tuh, gini terus ya. Ini lagi 2pi lagi misalnya. Ini berarti 2pi ini 4pi ya. Sorry, ini tambah ini 6pi. Nah, ini dia bergerak ke sini lagi. Dan seterusnya gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan kondisi Dirichlet itu adalah nilai tengah-tengah nih. Iya. Nilai tengah-tengahnya. Ya. Jadi kalau kita cari itu berarti 0 ditambah 4pi kuadrat dibagi 2. Rata-ratanya, soal rata-ratanya. Nah, tapi deretnya harus diketahui dulu kan. Dulu kan kita telah cari deretnya ya, nggak salah nih. Deret ini sudah kita cari kan. Tanpa kita ketahui deretnya nggak bisa hitung. Ya, deretnya kita cari dulu. Ya kan? Nah, Anda masih ingat nggak? Bisa di sini kan nggak ada ya. Deretnya itu apa itu? Apa tuh, Pak? Maksudnya? Maksudnya waktu yang di catatan Anda atau di PowerPoint, ada di PowerPoint nggak dulu tuh ya? Itu ada fungsi X-nya sama dengan apa? Derek Fourier ini. Kalau kita cari lagi waktunya lama nih, buang waktu lagi, ya, terlalu panjang. Ada di catatannya? Ini benar nggak ya, Pak? Kalau misalnya sama dengan Ya. 0 sampai 3 gitu? Ini fungsi X sama dengan berapa tuh? Yang rumusnya A0/2 gitu kan, tambah sigma. Ya. Dan ini ada A0/2 ditambah sigma N dari 1 sampai dengan tak hingga. Kemudian ini dikali dengan suku dari AN, ya enggak? Kali kosinus NPX PL, ya ini mau dikurung boleh sudutnya, ditambah BN, ya, BN kali sin MPX PL, ya, MPX PL. L adalah setengah satu periode kan 2L. L itu setengah periode tuh, ya. Nah, fungsi X-nya boleh Anda beritahukan? A0/2-nya berapa? Ada di situ? Ada di buku ya, Pak? Oh, ya di buku, di catatan enggak, di buku ini enggak ada. Ini kan bukunya waktu itu ada enggak ada ya? Nah, ada sih, prinsipnya aja lah. Hah? Kayaknya ada deh, Pak. Di buku ini ada, tapi tidak maksudnya tidak soal latihan itu, soal latihan ini kan, jadi enggak ada soal doang gitu. Ya. Kalau ini enggak ada, ya saya nggak bisa buktikan sebenarnya ada di halaman 279 itu soalnya di atas, tapi jawabannya kan waktu itu dijelaskan di kelas ya, waktu itu ya. Bisa dilihat sih sebetulnya dari apa. Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, oke lah. Baik, kalau ya. Terpencet sini. Ini saya ketemu di catatan saya gitu
Mungkin ini diterapkan sama soalnya gitu ya Pak. Cuma ini langsung kayak 3/2 gitu sih. Di Ya, nggak baris apa-apa. tiga. Ya, disebut aja. Entah Iya, ini iya. kok hilang siapanya nih. Tiba-tiba hilang. Hilang aja ya Pak. Oke. Yang ini maksud saya tuh bisa itu jadi fungsi A ini A0/2-nya berapa? 3/2 ya? Iya, 3/2 Pak. 3/2 ditambah sigma berapa? N sama dengan 1 ya Pak. Itu ya selalu tuh selalu. Sampai Ya, tak ya. hingga AN-nya berapa? AN-nya itu 0. AN-nya 0 ya? Iya Oh, Pak, di iya, iya. catatan saya Hah? segitu. Iya Pak, 0. 0, oke. 0 kali kosinus NPX L-nya pi ya, nggak salah ya. Karena 2L tadi kan? 2pi. 2L, 2L, pi. Berarti L adalah pi. BN-nya? Ini 3 kurang per 3 3 per NP. 3 per NP. MP. 3 MP kali Kali 1 min cos NP. 1 cos MP. Ya. Oke, kali sin N MPX per pi ya. Iya. Kurang tutup. Ini pi kan coret nih. Iya, Ini iya. coret, ini juga coret. Tapi ini kali 0 hilang kan? Ini hilang. Iya. Nah, jadi fungsi X-nya adalah 3/2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini hilang, tinggal 3 per NP kali, atau ini ya kali 1 kurang cos MP kali sin NX gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini yang dimasukkan tadi. Jadi kalau menurut kondisi Dirichlet, kena batasnya tadi ya. Kita lihat batasnya ini adalah yang dilihat Y-nya. Y-nya dari 0. Y itu kan fungsi X. Ya. Y kan sama fungsi X. Berarti Y adalah dari 0 sampai 4pi kuadrat. Rata-ratanya berarti 4pi kuadrat per 0. Rata-ratanya. Itu kondisi Dirichletnya. Diambil, nanti dimasukkan ke dalam soalnya ya. Oke. Nah, dalam soalnya, jadi untuk X sama dengan 0, dimasukkan, jadi fungsi 0 berapa? 3/2 ditambah sigma. N sama dengan 1. Ini, kalau ini sin 0 nih berarti hilang ini ya. Habis dong ini semua nih. Nggak ada salahnya ya. Hah? Enggak sih Pak, ini catatannya emang saya screenshot dari PowerPoint Bapak gitu yang meeting pertama gitu kayaknya week 1. Ya. Week 1 ya. Sin NX. Kalau 0 dimasukkan sin 0, 0. 0 kali ini habis nih. Hilang semua. Mungkin. Iya. Harusnya yang cos nih mungkin ya. Cos nih. Nah, apalah ya, penting prinsipnya ya. Ya, prinsipnya. Jadi ini kalau diteruskan ya, yang ini mungkin kita ini apa? Ini kita hapus saja. Enggak usah di apa? Ya. Jadi prinsip dari itu adalah rata-rata di sini. Ya, rata-ratanya ini di tengah-tengah. Iya. Ya. Kok hilang? Ini prinsipnya untuk menghitung rata-rata gitu ya Pak, jadinya? Rata-rata itu ya pembuktiannya itu membuktikan yang ada itu ya. Jadi ini ada grafik di sini. Iya. Nah, tengah-tengah ini itu maksudnya.
Iya. Jadi kalau mencari fungsi 0 nanti ya, fungsi 0 sama dengan X-nya. Jadi fungsi dari direct Fourier tadi, X-nya semua diganti 0. Paham maksudnya? Yang X-nya diganti 0 ini. Nah ini sama dengan yang ini, posisi Dirichlet tadi 4pi kuadrat tambah 0 atau dibalik 0 tambah pi kuadrat per 2. Ya hasilnya ini 2pi kuadrat. Nah dari hubungan ini nanti terbuktilah yang diminta itu ada pembuktiannya bahwa sigma dari n kuadrat adalah pi kuadrat per 6. Tidak salah ya? Ya nak? Iya. Dari sini dapat dibuktikan nanti bahwa pi kuadrat per 6 itu sama dengan sigma n kuadrat, di mana n-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini disebut direct P, direct hiperharmonik. Ya. Ini yang suruh buktikan itu kan. Ini kalau diselesaikan ya 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat itu kan. Di halaman kalau kita lihat kondisi Dirichlet di halaman 281 yaitu di soal latihannya 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat tambah titik-titik sama dengan pi kuadrat per 6. Itu ya. Nah, ini berlaku juga untuk X sama dengan 2pi. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2pi ya betul. Nah, dimasukkan 2pi nanti jawabannya sama juga. Coba diperhatiin lagi tuh ya. Mungkin deret yang tadi ada keliru yang maksudnya ya. Iya. Baik. Selanjutnya nanti enggak tentang deret. Ini kan deret Fourier biasa ya. Iya. Dirichlet. Kemudian ya ini kita apa? Ada yang disebut half rank, ya kan? Half rank atau sebelum half rank dulu kita secara umum kita harus tahu dulu deret Fourier ya. Ini modelnya agak beda nih sama yang di kampus gitu. Deret Fourier dia punya mikrosystem beda. Nah, deret Fourier secara umum itu adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N-nya dari 1 sampai tak hingga dari AN kali cos MPX PL ditambah BN kali sin NPX PL kurung tutup. Di mana? Nah, A0-nya berapa? A0-nya adalah SPL min L sampai L fungsi X dx, gitu kan? Tapi ada juga atau ya, ada dua kemungkinan. A0-nya ada juga yang modelnya SPL 0 sampai 2L. Iya. Jadi min S sampai L kan 2L juga jaraknya. 0 sampai 2L juga 2L juga jaraknya. Ada modelnya gini, ya, ada dua macam. Ini juga fungsi X dx sama. Begitu juga AN, ya. AN juga ada dua model. SPL integral min L sampai L fungsi X kali, kalau AN itu pasti cos, ingat tuh, cos MPX PL dx. Atau AN sama dengan SPL integral 0 sampai 2L fungsi X kali kosinus MPX PL dx. Ya. Iya. Jason udah gabung juga ya, oke. Nah, BN, ya. Sorry. Boleh nanya nggak? Itu ya. Untuk nyari A0 itu pakai rumus ini ya yang tadi Bapak nulis? Ya. Min L sampai L atau ada yang tergantung soalnya kalau 0 sampai 2L kita pakai 0 2L. Oh, oke. Kan kadang ada batasnya X antara gitu kan? Antara 0 sampai 2pi. Nah, itu ya nih, 0 sampai 2L. Oh, oke. Tapi ada juga X terletak antara min pi sampai plus pi. Nah,
Ini yang min L sampai L. Jadi kita harus lihat model soalnya. Ada dua kemungkinan. Jelas? Saudari Putri, Saudara Jackson, bagaimana? Sudah ikuti? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian BN-nya adalah apa? BN-nya sama agak rumusnya. Ini yang modelnya min L sampai L, fungsi X, kali sinus N Px PL dx. Atau, begini aja ya, atau BN adalah sama dengan CPL min L, 0 sampai 2L, fungsi X kali sin MPX PL. Ini model-modelnya harus ingat ya. Jelas sampai sini? Yes, Pak. Oke. Nah, setelah dapat unsur ini tinggal masuknya itu udah jadi direct Fourier secara umum. Oke. Ya. Ada pertanyaan di sini, Saudara Putri dan Saudara Jason? Jelas, Pak. Halo? Saudara Yason? Tidak ada, Pak. Baik, kalau enggak ada kita teruskan. Pak, maaf Pak, boleh saya screenshot dulu ya, Pak? Ya, silakan. Oke, sudah Pak, makasih Pak. Oke. Nah, setelah itu kita masuk model dari, ada yang sebut apa? Setengah jangkauan atau half range. Half range itu setengah jangkauan ya, atau setengah jelajah ya. Jadi ada yang disebut half range ya. Half range cosine itu cosinus ya. Half range cosine Fourier series ya, Fourier ya, Fourier series. Nah, ini half range setengah jangkauan, cosine Fourier series, direct cosinus ya, direct cosinus Fourier ya kan, tapi setengah jangkauan ya. Nah, ini modelnya ada gimana? Kalau setengah jangkauan itu, kalau cosnya ada, sini hilang nggak? Yang namanya direct cosinus Fourier setengah jangkauan atau half range cosine, yang ada cos saja. Yang cos pengali cos apa? AN ya. Halo, tadi rumus coba kita balik lagi. Kita balik lagi. Yang ada rumus cosnya AN, yang ada rumus sinnya BN ya nak? Iya. Yang ada rumus cosnya AN, yang ada rumus sinnya BN. Sekarang kalau kita lihat di sini, yang minta cos. Kalau cos berarti AN-nya ada, berarti AN ada nggak? Nggak ada. Yang nggak ada, hati-hati, kita ulang lagi ya. Ini. Ya, lihat ini di atas rumus aslinya nih. Jadi kalau cosnya ada, AN-nya ada, BN-nya ada, BN nggak ada berarti 0. Iya. Halo? Tapi kalau sinnya yang namanya apa? Half range sine. Sini tulisannya. Sine Fourier series. Itu artinya apa? Direct sinus Fourier setengah jangkauan. Sinnya ada, berarti BN ada. AN nggak ada, berarti 0. Cosnya nggak ada, berarti 0. Yang nggak ada pokoknya koefisiennya 0 gitu aja. Jadi karena ini cosine ya. Cosine-nya ada. AN-nya ada, BN-nya nggak ada nih, nggak perlu cari. Kalau cari juga jawabnya 0. Ingat nggak batu kita latihan batu penjelasan secara rinci itu kita cari BN-nya 0 kan? Iya. Ya, nanti dicek lagi ya. Ini harus review ulang lagi nih, karena ujian akhir semester Anda kan gabungan seluruh bahan dari awal hingga akhir. Ya, satu term ya, satu term atau satu semester. Oke. Nah, jadi karenanya kosinusnya ada. Kalau kosinus ini, kalau ada kosinus itu ada apa tuh? Kalau ada kosinus berarti AN-nya ada. AN ada ya. AN ada. Yang enggak ada BN-nya. BN-nya enggak ada. Berarti BN-nya 0. Gitu aja. Karena sin-nya enggak ada. 0 kali sin 0 kan? Ya. Nah, jadi direct ini jadi apa? Fungsi X sama dengan, tunggu. Sebelum fungsi X kita cari dulu apa? Fungsi X adalah
Rumusnya A0 per 2 ditambah sigma, selalu rumus sama ya. 1 sampai Ya. tak hingga AN kali cos NPX PL DX ditambah, enggak ada DX-nya, sorry. Nggak pakai DX ya. Nggak ada DX. Tambah BN kali sin NPX PL. Nah, karena tak cos, berarti sini nggak ada, gitu cara ingatnya. Karena kita Ya. kan nyatanya kan cosine nih, cosine. Karena cos, B apa nih? Sinnya nggak ada. Kalau sinnya nggak ada, ini berapa ini? Supaya nggak ada, dia harus 0 nggak? Iya. Harus 0 nggak? Halo? Gimana ya? Iya kali, Pak. Nggak, kalau Anda cari juga 0 depannya. Ini menurut supaya cepat dia begini. Yang dicari kan semua cos ya, sinnya nggak ada. Supaya sin nggak ada kan pasti BN-nya 0 dong. 0 kali sin kan 0. Nah, maksudnya. Kalau Anda mau cari silakan. BN-nya tetap 0 juga. Sama. Itu maksudnya supaya cepat ya. Jadi ini nggak ada, berarti BN-nya 0. Ini yang tadi. Ya. Nah, dengan catatan berapa AN-nya? Nah, di mana AN-nya sama dengan apa? AN-nya adalah SPL. Nah, asli ini SPL min L sampai L ya. Fungsi X kali kosinus NPX PL DX. Tetapi Anda lihat terjadinya apa sini? Bukan SPL, 2PL. Mengapa? Karena ubah, Anda tahu kan kalau misalnya dari ini L, ini ini 0, ini min L, ini sampai L. Min L sampai L sama enggak 2 kali 0 sampai L? Coba perhatikan. Min L sampai L sama enggak 2 kali, jadi maksudnya integral dari min L sampai L, itu sama enggak 2 kali integral 0 sampai L? Lihat dari gambarnya, coba. Dari min L sampai L ini sama enggak 2 kali nih? Ini kan sama nih. Ini kan sama panjang nih istilahnya. Ya, ini sama ya. Jadi pengertiannya min L sampai L itu adalah 2 kali 0 sampai L. Bisa dipahami dari Putri? Bisa. Oke, sehingga ini terjadi 2 kali 0L. Maka sini terjadi SPL. Makanya mengapa ini SPL kali 2 ini? Dikali 2 0L berapa jadinya? Atau bikin sini dulu jalannya ya. Jadi ini SPL dikali 2 kali 0L. Yang belakang sama semua, salin aja. Cos, N, PX, PL, DX ya. Nah, 2 kali SPL apa? 2 kali SPL adalah 2PL kan? 0L, fungsi X, kosinus, NPX, PL, DX. Rumusnya, jadi kalau rumusnya Anda nggak ngerti, gimana menghitungnya? Salah, kacau semua deh kan? Ya enggak, Saudara Putri? Saudara Jason, jelas sampai sini? Iya Pak, Halo? betul. Jelas Pak. Bagaimana Saudara Putri? Kalau enggak jelas, bilangnya enggak jelas, enggak apa-apa. Kita ulang lagi. Jelas kok, Pak, nggak apa-apa. Ya, nah kira-kira pengertian ini ngerti enggak yang ini? Ini kunci ini. Ini mirip dengan kalau Anda belajar integral min tak hingga sampai plus tak hingga di kalkulus 1. Ini sama enggak dengan 2 kali integral 0 sampai tak hingga? Iya. Ada kan? Iya. Ini integral tak wajar namanya. Ya di kalkulus 1 itu dulu Anda belajar dengan Ibu Siti ya. Integral min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 2 kali 0 sampai tak hingga. Ini pengertian sama ini. Integral min L sampai L adalah 2 kali 0 sampai L. Di mana L itu adalah tak hingga, ya kan? Iya, Pak. Sudah kira sudah jelas itu Saudara Putri? Sudah. Oke. Jason, ada yang mau tanya? Aman Halo. Pak. Aman Pak. Oke, jadi ini rumusnya ini jadinya ya. Maka kalau Anda lihat mengapa rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah 2PL 0L fungsi X cos MPX PL. Ya. Ini rumusnya. Pak, Ya. mau tanya gitu. Ya.
Silakan. Tidak berhubungan dengan apa namanya? Mungkin berhubungan, cuma saya mau tanya kalau tentang proyek akhir gitu, boleh tanya nggak, Pak? Proyek akhir kita modelnya kan ujian itu, Oh, tertulis ya, ujian Pak. tertulis. Oh, iya. Jadi kayak namanya take home test. Oh, Take iya. home test itu ujian, misalnya ada 5 soal, 5-5-nya essay. Ya, tapi ada waktunya kan. Iya, Itu iya. nama take home test. Ya, jadi nggak ada pilihan ganda sini, essay semua. Ya. Oh, oke. Oke. Ada yang mau tanya, Saudara Yason? Itu Pak, Halo. yang final testnya kira-kira soalnya ada berapa Pak kalau boleh tahu? Nanti Yang mana? kira-kira Pak. Ujian akhirnya. Belum. Wah, ini masih banyak. Jadi makanya setiap Oke, Pak. ini kita harus kuasai dulu. Nanti tiap bagian itu ada diambil satu soal gitu. Sesuai dengan learning outcome-nya. LO namanya. Learning outcome-nya ya. Oke? Oke, Pak. Baik. Berikutnya adalah ini Anda ada tanya lagi tentang ini? Sudah jelas? Jelas. Saudara Putri dan Saudara Yason? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, satu lagi adalah half rank ya. Half rank sin itu sinus ya. Half rank sin sin Poisson series. Poisson itu orang Prancis ya. Series. Nah, ini half rank ini deret sinus Fourier setengah jangkauan atau setengah jelajah namanya. Jadi ini sin. Sin itu sinus. Nah, menurut rumus yang ada koefisien sinus apa di depannya? BN ya. Berarti BN yang kita cari BN-nya. Berarti yang harus hilang enggak? Yang pengali kosinus harus hilang, yaitu AN. AN-nya harus 0. Kalau Anda cari AN-nya juga 0. Dicoba deh cari. Pasti 0 juga, sama. Sehingga ya rumus. Jadi kalau kita tulis tadi deret Fourier secara umum fungsi X adalah A0/2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN kali kosinus MPX PL. Ini maksudnya saya tulis ini supaya nampak jalannya. BN kali sin MPX PL. Nah, karena tanya sinus, BN-nya ada. Ini tidak ada nih. Kalau ini tidak ada, ini sama dengan berapa? Itu maksudnya. Saudara Putri. Hilang. Iya, Pak. Oh, ada di bawah. Maaf, Jelas sampai sini. Jadi kalau yang ditanya itu adalah deret sinus Fourier setengah jangkauan, BN-nya ada nih. BN-nya dicari. AN-nya tidak ada, karena cos-nya tidak ada nih. Suku cos hilang. Berarti AN-nya 0. Betul kan sini 0 ya. Kalau dicari 0 juga. Nah, di mana AN-nya berapa? AN-nya adalah secara umum rumusnya CPL min L sampai L fungsi X. Nah, ini cari BN ya. Sorry. BN ya. Benar enggak? Yang dicari BN. Yang dicari BN. Ya. Dicari BN. BN berarti ini. BN kali itu fungsi X kali sin MPX PL DX. Nah, ini sama juga tadi. CPL ini tetap CPL gitu. Terus ini menjadi kali 2, betul enggak? 2 0 sampai L. Min L sampai L sama enggak 2 kali 0L? Iya. Nah, tadi kali fungsi X kali sin ini sama salinnya MPX PL DX. Sehingga dikalikan menjadilah 2PL ya, 2PL dari 0L fungsi X. Maka Anda lihat rumusnya ini. 2PL 0 sampai L. Fungsi X sin MPX PL DX. Karena setengah jangkauan itu batasnya 0 sampai L. Setengah jangkauan. Batasnya kan dari min L sampai L. Setengah jangkauannya, half rank-nya adalah 0 sampai L. Inilah BN-nya. Tinggal masuk sini. Ini udah hilang sukunya ini. BN kali sin ini. MPX PL ya. MPX PL. Sampai sini ada pertanyaan Saudari Putri dan Saudara Jason. Halo. Jelas, Pak. Aman, Boleh Pak. lanjut.
Aman. Baik, kita teruskan. Nah, setelah selesai itu kita masuk ke integral Fourier. Nah, ya, ada integral Fourier. Ini poin-poin yang penting dulu kita pelajari. Ingat kembali ya, review. Integral Fourier apa? Integral Fourier secara umum bentuknya ada namanya representasi ya. Iya. Representasinya itu adalah fungsi X sama dengan 0 sampai tak hingga bukan? Ya, 0 sampai tak hingga, betul. Yaitu fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga. Bukan min ya, tapi dari 0 ya. Sampai tak hingga. Di sini A alfa atau A omega. Ada dua macam nih. Ada yang pakai alfa, ada yang pakai omega. Omega itu kayak W gitu. Itu bulat. Apa kecepatan sudut ya biasanya lambangnya. Jadi A alfa kali cos alfa X ditambah B alfa kali sin alfa X dikurung ya, dikurung siku atau kurawal terserah kali D alfa ya, D alfa atau D omega ya. D alfa, hati-hati nih, D alfa. Nah, di mana alfanya apa? Nah, alfanya sama dengan rumusnya seperti integral, ini hati-hati, min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi X. Kalau A pasti cos pasangannya, cos alfa X dx. Ini tak ada X, kalau ini alfa ya. Itu gak B alfa. B alfa adalah sama seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali, kalau B sin ya, sin alfa X ya, sin alfa X dx. Ini alfa X dx. Sudah paham sampai sini? Paham, Pak. Ini, nah, rumus-rumusnya perlu tahu. Kemudian integral Fourier, integral Fourier ini ada lagi nama integral cosinus Fourier dan integral sinus Fourier. Ya nak? Ada dua macam lagi. Jadi bentuknya sama begini juga. Hati-hati, ini sering terjebak ya. Oke. Nah, ini sama juga modelnya ya. Jadi kalau selanjutnya kita mau cari integral cosinus Fourier. Ya, integral cosinus Fourier secara kita pakai rumus umum dulu. Rumus umumnya ini fungsi X adalah 0 tak hingga dari A alfa kali cosinus alfa X tambah B alfa kali sinus alfa X kurung D alfa. Jangan lupa ini. Nah, karena tanya untuk cos, berarti sin tidak ada, gitu enggak? Halo? Berarti sin tidak ada kan? Iya, nggak ada, Pak. Iya, Pak. Hati-hati ya, sin tidak ada. Ya, sinnya tidak ada berarti. Tidak ada itu berarti 0 ya. B alfanya 0 berarti. Ya. Karena ini menyebabkan 0. Ya, hilang. Tetapi A alfanya berapa? Nah, itu. Ya. A alfanya apa? Ya, karena ini 0, maka tinggallah apanya? Fungsi X tinggal apa jadinya? Karena cos ini adalah integral 0 sampai tak hingga A alfa dikali cosinus alfa X D alfa. Ya enggak? A alfa cosinus alfa D alfa. Atau ini dikurung sikunya tinggal ini kan. Karena ini sudah 0 nih, hilang kan, ini hilang sikunya. Ya, D alfa. Di mana A alfanya berapa? Berapa A alfanya? Nah, alfanya tadi rumusnya apa? Kalau kita lihat tadi sebelumnya, A alfa adalah seperti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X cos alfa X. Nah, atau mau kurung ya. Sudutnya ini mungkin membingungkan tadi. Alfa X ini kurung boleh. Ini juga boleh kurung. Sudutnya.
Ya, seperti integral min tak hingga beta hingga fungsi x cos alfa x dx. Tetapi di sini kalau kita cari hasilnya apa? Ya, karena cos itu apa? Fungsi genap tak ganjil. Cos alfa x fungsi apa? Saya tanya, cos alfa x fungsi genap, betul. Karena fungsi min x-nya, ya, fungsi dalam kurung min x-nya sama dengan fungsi x. Enak. Kalau fungsi x-nya fungsi min x-nya sama min dari fungsi x itu adalah fungsi ganjil. Ini fungsi genap, betul. Nah, ini akan terjadi sama seperti yang tadi. Dasar rumusnya ini kan seperti tadi kan min tak hingga sampai tak hingga fungsi x kali cos sinus alfa x dx, betul nggak? Nah, ini sama jalan yang tadi diubah, yaitu min tak hingga pt hingga adalah 2 kali 0 pt hingga. Ini seperti tadi min LPL gitu. Ya, ini sama dengan, jadi ini kali 2, ini kan kali 2 nih. Jadi 2 kali 0 sampai tak hingga. Hati-hati ya. 0 sampai tak hingga dari fungsi x kosinus alfa x dx. Ini dx ya. Kosinus d alfa. Dan sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Alfanya, cosnya itu ya. Oke. Baik. Ini tinggal ubah itu aja. Nah, ini identik juga dengan integral sinus juga sama ya. Yaitu apa tadi? Integral sinus Fourier ya. Integral loh, kok hilang? Integral sinus Fourier ya. Tadi kosinus Fourier ya. Nah, ini caranya ini yang umumnya kita tulis dulu apa? Integral 0 sampai tak hingga dari A alfa atau A omega ya kali kosinus alfa X. Jadi cos itu pasangannya A, sin itu pasangannya B ya. Nah, B alfa kali sin alfa X kurung tutup D alfa. Nah, karena ini sini yang kita cari sinus, ya sinus, berarti B alfanya ada, ini enggak ada. Kalau ini enggak ada, ini berapa sini? Halo? A alfanya 0, ya enggak? Iya. Halo? Berarti A alfanya sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga ini menjadi fungsi X-nya menjadi apa? Integral 0 tak hingga, tinggallah B alfa kali sin alfa X D alfa. Ini mau kurung siku juga boleh ya. Masih D alfa ya, sama. Ya. Nah, dengan catatan B alfanya berapa? B alfanya adalah rumus dasarnya seperti integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X kali sin alfa X ya. Sin alfa X DX bukan, Pak? Hah? Ada tambahan DX gitu nggak, Ya, Pak? alfa X dx ya, selalu belakangnya ada dx. Kalau ini d alfa sini belakangnya. Ya. Nah, ini menjadi itu 2 kali kan? Min tak hingga sampai tak hingga sama enggak? 0 sampai tak hingga 2 kalinya. Paham ya? Ada angka 2 ada? Iya. 2 kali. Pak. Kan 2 kali. Ingat tadi seperti kali 2 kali ini. 2 Ya. kali 0. Ini fungsi X kali sin alfa X dx. Ya. Ini B alfanya. Sudah paham? Rumusnya dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Enggak sih, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau sudah, kita masuk dengan transformasi Fourier. Jadi ini mengulangi semua yang pernah Anda pelajari ya. Iya. Urutannya. Kita masuk dengan transformasi Fourier. Ya. Transformasi Fourier. Fourier transform ya. Fourier transform. Nah, lambangnya
transformasi Fourier adalah fungsi alfa atau fungsi omega, boleh nggak? Alfa atau omega adalah fungsi dari fungsi X. Ya. Jadi transformasi Fourier itu lambang fungsi alfa atau fungsi dari fungsi X yang sama dengan nilainya adalah 1/akar 2pi. Ini integral min tak hingga sampai tak hingga, ya, fungsi X. Jadi ini ada fungsi X-nya, sini fungsi X-nya sama ya. Fungsi X E pangkat I alfa X dx. Jadi ini kalau fungsi X, sini dx ya. Sama nih, fungsi X dx. Nanti si fungsi alfa d alfa, fungsi omega d omega gitu. Paham ya? Ini secara umum ini ya. Nah, kebalikannya apa? Disebut inverse, ya, kebalikannya disebut inverse Fourier transform. Inverse Fourier transform. Ini disebut Fourier transform, ya, inverse Fourier transform. Itu transformasi Fourier inverse, ya. Inverse dari transformasi Fourier. Balik ini, fungsi X-nya kita cari. Fungsi X-nya sama dengan apa? Fungsi X-nya sama dengan, ya, fungsi X-nya sama dengan, ini sama 1/akar 2pi, sama. Tapi ini integral, ini sama juga min tak hingga sampai tak hingga, persis sama. Nah, di sini, ini transformasi Fourier-nya, fungsi alfa. Fungsi alfa ya. Fourier-nya, E pangkat perlawan tanda. Ini rumus Euler, ini rumus Euler ya. Ya, Masih ingat? E pangkat ini berlawan tanda. Di sini kalau I sedikit, I alfa X dx. Min I alfa X D alfa. Ingat tadi kalau fungsi alfa sini apa? Alfa. Ini hati-hati nih. Kalau tadi fungsi X dx, ya enggak? Fungsi X dx, fungsi alfa D alfa. Jadi ini sering keliru, orang kadang-kadang lupa, ya. Jadi sini adalah D alfa ya. D alfa. Ini harus sama. Fungsi alfa D alfa, fungsi X dx. Sudah jelas di sini? Ini apa ini fungsi alfa ini? Transformasi Fourier-nya. Fungsi X itu apa? Fungsi aslinya, dasarnya. Kalau kata ini fungsi domainnya, fungsi asalnya, ini yang hasil transformasi Fourier-nya, ya. Oke, sampai sini jelas? jelas Pak. Nah, Pak, ya silakan. boleh tanya nggak? Soalnya saya kan Ya. Sudah mencoba gitu ya, yang soal latihan tentang transformasi Fourier ini Ya. yang Bapak berikan. Ya. Jadi nomor 1 itu mungkin pas saya kerjakan gitu, mungkin kayak agak beda gitu ya caranya sama apa namanya solusi yang diberikan di buku. Yang mana nomor berapa? Yang soal latihan nomor 1 di halaman 292. Oh, 92. Oke. Yang nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 1, Pak. Nomor 1 ya, baik. Kita Ini coba saya selesaikan ya. Oke. Ya, tujuannya nanti kita menyelesaikan soalnya. Sini cari, ya, carilah transformasi Fourier, ya, atau Fourier transform sama. Ini saya singkat ya, transformasi Fourier dari itu fungsi X-nya adalah sama dengan 1/2A untuk atau jika atau bila sama dia. Jika juga boleh. Jika H mutlak X kecil dari A, terus ini sama dengan 0 jika H mutlak X besar dari A. Ini kan? Ya kan? Halo?
Kok keluarin? Iya Pak, sorry Pak. Nah, ini penting, ini terjemahannya apa? Ini Anda harus betul dulu nih. Harga mutlak X ke ciri A ini ketidaksamaan harga mutlak apa nih? X terletak antara apa nih? Antara negatif A sampai positif A gitu. Halo? Masih ingat kalau harga mutlak X ke ciri A, X terletak antara min A. Kalau mau cari ini di pangkat 2 kan ya. Harga mutlak X pangkat 2 adalah X kuadrat kecil dari A kuadrat. Nanti aslinya ini. Ya. Terus yang ini Gitu ya? X kecil dari min A atau lambang pakai ini kan X besar dari A. Nah, kita cari, kalau enggak yakin mari kita cari. Ya. Coba ya. Harga mutlak X kecil dari A. Coba di pangkat 2 kan. X kuadrat kecil dari A kuadrat. Pindahkan. X kuadrat min A kuadrat kecil dari 0. Faktorkan. Faktorkan apa? 1 tambah 1 kurang nggak? Iya, Pak. Halo? Kecil dari 0. Pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0, min A. Ini sama dengan 0, A. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Iya. Ya kan? Iya. Ini min ya. Oke. Terus tandanya, oh ya, mulai dari ini depan tanda X plus, ini plus. X kali X tandanya. Plus kali plus, plus kan? Dari kanan ya, plus, min, plus. Ya. Iya. Apa artinya ini? X kecil dari 0 itu apa artinya? Positif atau negatif X kecil dari 0? Negatif, Pak. Negatif. Negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya, daerah negatif. Mungkin kita pakai kuning ya. Saya kasih warna kuning. Daerah ini yang terpenuhi. Ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah X terletak antara apa? Yang di kuning tuh. Daerah negatif, yaitu min A sampai A. Sama namanya? Iya, Pak, sama. Oke. Itu supaya tahu ya, tidak apa kita ulang. X besar A, mengapa terjadi gini? Kita lihat lagi. Sama caranya. Harga mutlak X besar dari A. Jalannya sama. Supaya hilang harga mutlak, dikuadratkan kiri dan kanan. Harga mutlak X sebelah kiri di pangkat 2 hasilnya X kuadrat enggak? Besar dari A di pangkat 2, A kuadrat. Ini jelas enggak di sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Kemudian Pak. pindahkan secara jabar X kuadrat kurang A kuadrat besar dari 0. Faktorkan. 1 tambah 1 kurang enggak? Iya, Pak. Jadi X kuadrat kurang A kuadrat adalah X tambah A kali X kurang A. Ya enggak? Pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0, min A. Ini plus A. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Tandanya di depan X plus, ini plus, plus kali plus, plus dari kanan, selang-seling ke kiri. Plus, min, plus. Apa artinya tanda besar dari 0? Positif atau negatif? Positif. Ya enggak? Iya, Pak. Besar dari 0 kan positif. Jadi yang memenuhi daerah itu adalah daerah positif, ada 2 di sini. Nah, kasih kuning. Ini daerah positifnya. Ini juga kiri ada, kanan ada ya. Nah, kemudian Pak Wikaria. ya, Pak, saya bingung deh, Pak. Itu cara nentuin yang plus min plusnya itu gimana sih, Pak, tadi? di depan X ini tandanya plus atau min nih. Kalau dari tulis plus artinya kan. Oh iya. Di Jadi- depan X ini, kalau di depannya ada min, pengaruh tuh. Plus kali min dulu. Min plus min gitu. Di depan Ini X tambah A ya, Pak? ketidaksamaan. Ya, halo? Iya. Di depan X ini tandanya plus. Di depan X ini tanda plus. Plus kali plus. Plus. Plus kali plus. Plus. Nah, letak paling kanan. Plus. Selang-seling. Plus. Min. Plus. Kemudian lihat Oke. tanda nih. Kalau tanda ini besar dari 0, artinya positif enggak? Iya. Ya. Jadi ini saya kasih warna aja. Jadi yang kuning itu ini yang kita lihat tanda min. Ini kuningnya tanda plus, ya kan? Halo? Iya, Pak. Ini datang min ini dari mana? Karena kecil dari 0. Min.
Ini tanda plusnya dari mana? Tanda plusnya dari mana? Besar Dari dari tanda 0. besar dari 0. Nah, besar dari 0 positif kan? Yang positif adalah yang kuning nih. Iya. Apa artinya nih? Sebelah kiri dari min A artinya apa? X lebih kecil dari min A enggak? Betul, Pak. Sebelah kanan dari plus A artinya X bagaimana tanda A? Lebih besar dari A enggak? Lebih besar. Iya, Pak. Lebih besar dari A, ini kecil dari min A. Di sini ataunya boleh ke lambang tuh atau tulis atau. Ada yang pakai lambang gini. Ini di matematika diskrit Anda belajar. Ada berapa enggak matematika diskrit? Ya. Kayaknya enggak deh, Pak. Nggak tahu. Lupa. Atau dan. Ada tahu. Dan seperti dibalik dan A ada tulisan kayak A ya. Nah, ini sama enggak Menin? Saya tanya Anda. X kecil min A atau X besar dari A. Ini rinciannya. Karena ini rincian dari ini yang ada ini, inilah jalannya. Ini biasanya tidak ditulis lagi, ini langsung ke sini. Karena Anda sudah jelas, Saudari Putri dan Saudara Yason? Halo? Iya, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Nah, baru kita mulai hitungan. Ini ya. Oke. Yang ditanya adalah transformasi Fourier-nya. Berarti fungsi alfanya kita cari ya. Fungsi alfanya yang kita cari. Ya, fungsi alfanya. Nah, fungsi alfanya tadi rumusnya kita balik yang tadi. Ini. Fungsi alfa adalah Fourier transform dari fungsi X. Rumusnya adalah 1/2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E pangkat I alfa X dx. Ya kan? Baik. Selanjutnya kita masuk mencari transformasi Fourier. Ya. Transformasi Fourier adalah apa? Fungsi alfa atau fungsi omega boleh. Ini adalah fungsi dasarnya adalah fungsi X. Ya. Ini sama dengan 1/2 ya enggak? Rumusnya integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Min tak hingga sampai tak hingga akar pi fungsi X, ini ada fungsi dasarnya dikali E pangkat positif I alfa X dx. Ingat, fungsi X dx, fungsi alfa ya, d alfa. Ini rumusnya ingat yang tadi? Halo, yang tadi kita lihat. Ini yang posisi transformasi Fourier ini kan? Halo? Iya. Transformasi Fourier adalah ini kan? Rumusnya. Iya. Positif. Tapi kalau inverse ini ya, ini mencari fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya adalah lawan tanda nih. Ini dari min, tapi ini fungsi transformasi Fourier-nya fx, f fungsi alfa atau omega, d alfa. Kalau ini omega, ini omega kan? D omega. Fungsi omega, d omega. Fungsi alfa, d alfa. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang kita mulai hitung. Ya, kita hitung. Jadi transformasi Fourier-nya atau Fourier transform itu adalah 1/2 pi integral ya min tak hingga sampai tak hingga ya. Rumus umumnya ini kan min tak hingga sampai. Tetapi kita punya batasan ini enggak yang tadi. Ini artinya apa nih? Oh ya, ini saya kasih tinta lain. Ini artinya X kecil dari min A-nya apa artinya? X kecil min A-nya artinya X tetap antara apa? Min tak hingga sampai min A. Betul enggak? Iya, Pak. Halo? Iya, X Pak. kecil dari min A. Berarti yang paling kecil kan min tak hingga. Begitu kan? Ini X besar dari A, paling besar kan tak hingga. Ini artinya X terletak antara apa? A sampai plus tak hingga. Betul enggak? Halo? Iya. Jadi terjemahannya harus tahu ya. Terjemahan dari sini bisa ke sini. Nah, jadi kita dari kenanya min tak hingga, berarti uraiannya adalah integral dari min tak hingga sampai min A, integral dari A sampai tak hingga. Oh, sebelum, sebentar.
integral min tak hingga sampai min A, setelah itu min A sampai plus A sampai tak hingga. Ada 3 kan? Oh, coba lihat nih. Integral min tak hingga sampai min A, kemudian min A sampai plus A sampai tak hingga. Nangkap nggak maksudnya? Halo? Nangkep. Iya, Pak. Jadi ini Anda pecahkan jadi integral dari min tak hingga sampai min A. Nah, fungsi X-nya berapa? Lihat di soalnya tadi. Kalau yang ini min tak hingga sampai min A, fungsi X-nya berapa nih? Berapa fungsi X-nya? Ini. Fungsi X-nya berapa? Halo? 0 kan? Fungsinya iya 0. Fungsi X-nya 0 kalau ini kan. X terletak min tak hingga sampai min A atau X sampai dari A sampai plus tak hingga. Iya. Ini min tak hingga sampai min A adalah fungsi X-nya 0. Tulis 0. Ya, kita tulis 0. Jadi fungsi X-nya 0 ya. Fungsi X-nya 0. E pangkat I alfa X dx. Ditambah, ya ini dikasih kurung siku. Integral dari min A sampai A. Berapa fungsi X-nya? Coba lihat. Coba lihat lagi. Nah, X antara min A sampai A. Fungsi X-nya 1/2A, ya kan? Ini. Iya. X terletak antara min A sampai plus A. Ini fungsi X-nya adalah 1/2A. Ya. 1/2A. Tulis 1/2A. Ya, 1/2A. E pangkat I alfa X dx. Ditambah integral berikutnya setelah min A sampai A sampai tak hingga enggak? Iya, Pak. Ya. Berapa fungsi X-nya? 0. 0 ya, betul. Kita lihat sini. Ini min tak hingga sampai A. Min tak hingga sampai min A sampai A, kemudian A sampai tak hingga. A sampai tak hingga kan? A sampai tak hingga berapa fungsi X-nya? Fungsi X-nya berapa? 0, Pak. 0. Ya, 0. Jadi tulis 0. E pangkat I alfa X dx. Nah, integral 0 tertentu 0. Tertentu 0. Coret ya. Ya kan? Integral 0, 0 kan? Halo? Iya, Pak. Kalau tak tentu, nggak ada harga batas, integral 0 dapatnya C. Konstanta jawabnya. Tapi kalau integral tertentu, integral 0 tertentu ada harga batasnya 0 dapatnya. Jadi C-nya itu bernilai. Ya. Maka tinggallah apa? Transformasi Fourier atau Fourier transformnya adalah 1/2pi. Tinggal apa nih? Oh ya, ini keluarkan nih. Ini bisa keluar nggak nih? 1/2A dikeluarkan. Tinggal apa? Min A sampai A. E pangkat I alfa X. I alfa X dx. Nah, ini E pangkat U du. U-nya I alfa X. Tidak ada X. Berapa turunannya nih? Tidak ada X. X turunannya 1 kan? Tinggal I alfa enggak? I alfa kali dx. Betul enggak? Iya. Yang ada di sini dx saja. Yang ada di sini dx saja. Terjadi kelipatan I alfa. Supaya I alfa jadi 1 dikali apa sini? Nah, ini sebaiknya tergeser ya. Saya geser sini 1/2A-nya digeser. Ini A. Supaya ini menjadi 1, I alfa adalah kali 1/I alfa. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo. Ya. Oke, jelas, Pak. Nah. Kemudian ini sama dengan apa? Nah, ini ramai hitungan nih. Hah? Ini kalau dikali ini adalah 1/2A. Atau ini panjang ya. Ini satunya ini dihapus. Satu dari sini. Ini 2A kali akar 2pi enggak? Akar 2pi. Gitu. Ada alfa lagi. Ada alfa lagi ya sini. Ini juga. Jadi 2A alfa ya. Ya enggak? 2A kali alfa adalah 2A alfa.
2A. A-nya jadi hilang gitu ya, Pak? Apa ya? Enggak deh. Apa? Enggak deh. Sepertinya kita biar dulu. Karena ini Iya, nanti ada hubungan dengan apa namanya? Yang dari rumus Euler itu bisa diturunkan menjadi fungsi yang nanti ya kita lihat ya. Sampai sini ngerti ya? Nah, ini Iya. hasilnya Pak. Integral dari E pangkat U du hasilnya apa? E pangkat U. Kata X ya. Iya. Harga batasnya min A sampai A. Sudah jelas? Sampai sini jelas nggak, Bro? Halo? Yes. Ada yang kurang paham? Ini Untuk step selanjutnya sih, Pak. nah, selanjutnya ini masukkan X-nya ganti harga batas atas A dikurangi yang berikutnya E pangkat alfa batas bawahnya min A. Ya, min A. Oh, duanya I-nya duanya harusnya di sini, 2I. Duanya jangan di sini. Di 2I. Ya, duanya kita pindahkan ke 2I. Karena itu akan penyebutnya per 2I. Per 2I. Ya, duanya kita pindah sini. Nah, ini sama dengan apa? Kalau kita masukkan selanjutnya atau sini kita tulis dulu ya. Ini sama dengan coba seper A alfa ya, A alfa akar 2pi. Ini 2i-nya tadi sini. 2i. Ini masukkan nih E pangkat apa nih? I alfa A, betul enggak? I alfa A Iya, Pak. atau A alfa dikurangi E pangkat I alfa min A. min A. Min A ya. Ada min A. Jelas sampai sini? Halo? Yes, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian ini alfa akar 2pi ya. Kita teruskan di halaman berikutnya, ini susahnya Anda bisa lihat. Ini selanjutnya adalah fungsi alfa sama dengan tadi apa? Seper Mana ya? A kali alfa. Ini ya. Iya. Seper Iya, A iya. alfa akar 2pi ya. Coba. Iya. Seper A alfa akar 2pi terus dikali dengan di bawahnya ada 2i, betul enggak? Ini Iya, 2i. 2i. Terus ini E pangkat apa? I A alfa. alfa. Alfa A jadi alfa A jadi A alfa ya gitu ya. Iya. I A alfa. Terus ini dikurang A. Kurang E pangkat I alfa kali min A. Artinya min I A alfa. Betul enggak? Iya, Pak. Ini apa? Anda tahu? Bentuk Itu apa? itu bukan. Anda ingat rumus Euler? Iya. Ini berhubungan berkaitan ya. Kalau ini nggak tahu, nah, E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Ini adalah rumus Euler namanya. Diketemukan oleh Bapak Euler. Ya, sehingga E pangkat I A alfa, nah itu, ini kan I A alfa sama dengan apa? Cos A Cos alfa. A alfa ditambah I sin A alfa, betul enggak? Iya. E pangkat, nah ini artinya I kali min A alfa. Rumusnya apa? Cos Min A alfa min A alfa tambah I sin min A alfa. Nah ini sama dengan cos min
min A alfa sama cos A alfa ya enggak? Minnya diabaikan. Karena terletak di kuadran keempat. Iya. Kan ada cos min X sama cos X enggak? Cos min X sama cos X enggak? Kalau sin seolah minnya keluar, tapi bukan keluar kuadran keempat ini. Min I sin A alfa. Ya. Kalau ini kita ya jumlahkan, ini apa? Oh, ini selisih, kurang. Dikurangkan apa terjadi? Ini artinya E pangkat I A alfa dikurang E pangkat min I A alfa sama dengan apa? Cos kurang cos, habis nggak? Cos kurang cos, habis kan? Halo? Iya, Pak. Oke, terus ini I, ini yang bawah ini lihat ya. Ini min kali min plus ya. Jadi I sin alfa tambah ini di plus I sin alfa ditambah I sin alfa. Jadi plus berapa? Plus 1 tambah plus 1 kan? Plus I tambah plus I. Hasilnya 2I enggak? 2I sin A alfa. Ini paham enggak sampai sini dulu? Halo? Kalau enggak paham nanti percuma di belakang tambah enggak ngerti. Halo? Paham. Kurang, Pak. Saya kurang, Pak. Baik. Kalau kurang kita kerjakan gini dulu ya. Bentar. Ini saya hapus dulu. Penghapusan ini. Cepat. Atasnya kena. Bersih dulu. Oke ya. Ini rumus Euler tadi kan E pangkat theta adalah cos theta. Ini cos theta tambah ini rumus umumnya. Nah, kita cari E pangkat yang min dulu Pak ya, yang min dulu. E pangkat I kali min A alfa berapa? Adalah kosinus min A alfa ditambah I sin min A alfa. Jelas ya ini? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini sama dengan apa? Kosinus, ya ingat, cos min X sama nak cos X. Cos min X dengan cos X. Karena kuadran keempat itu kan. Kalau kita gambarkan, ya kita gambarkan. Ini kuadran keempat tuh. Min X. Sudutnya negatif ini kan. Ya. Ini sudut negatif nih. Untuk cos, Anda belajar apa? Plus ini kan. Ini min. Di kuadran keempat plus. Jadi maka cos min X adalah cos X. Tenangkah maksudnya? Trigonometri. Okay, ya. Sini cos min alfa, minnya diabaikan. Jadi tinggal A alfa. Tetap A alfa. Tapi sin min, kalau min sin itu positifnya di atas. 1 dan 2. 3, 4 negatif. Berarti ini negatif. Jadi maka sini min I sin A alfa. Nah, sampai sini jelas? Nah, kemudian saya ambil yang positif dulu. E pangkat I A alfa sama dengan kosinus, tetanya ganti, A alfa ditambah dengan I sin A alfa. Baru yang negatifnya nih. E pangkat ini dikalikan pangkatnya min I A alfa. Sama dengan apa? Cos. Yang bawah ini hasilnya nih. Ini hasilnya kan. Cos A alfa dikurang I sin A alfa. Nah,
Karena ini kurang, ini selisih, ini kurang nggak nih? Ini kurang, dikurangi sini. Ini dikurangi. Dikurangi habis nggak nih? Iya. Halo? Yang Habis. depannya jadi E pangkat I. A alfa dikurang E pangkat min. I alfa, kurungnya dibuka aja. Sama dengan apa? Ini dikurang min ini menjadi apa? Min kali min plus nggak? Plus. Plus Iya. I sin alfa, A alfa tambah plus I sin alfa, plus I tambah plus I, plus 2I nggak? Iya, Sin Pak. alfa. Nah, 2I-nya ini turunkan jadi penyebut sini. Jadi apa? E pangkat I A alfa dikurang E pangkat min I A alfa per 2I. Kali silang, tarik ya. Sama dengan apa? Sin A alfa. Sampai sini jelas nih? Halo? Jelas, Jelas, Pak. Nah, baru ini diganti. Ini. Saya tanya, ini sama enggak ini? Yang kurung nih. E pangkat I alfa dikurang E pangkat min I alfa. Sama enggak? Berarti ini sama dengan apa? Seper A alfa akar 2pi dikali dengan sinus Sin alfa. alfa. Ya, sama dengan sinus sin alfa. Nah, ini terserah modelnya mau dibiarkan begini ya sama ya. Nah, inilah fungsi alfanya. Kemudian dicari gak fungsi nolnya bagaimana? Ini yang untuk alfa tidak sama dengan nol nih. Jawabannya ini. Untuk alfa tidak sama dengan nol. Ini alfanya tidak sama dengan nol. Ini untuk alfa tidak sama dengan nol. Bagaimana kalau sama dengan nol? Ya. Kalau dia sama dengan nol, diambil yang rumus yang ini tadi kan aslinya ini tadi nih. Nah, batu di sini nih. Kita salin di sini. Yang alfanya ini kan sama nih jalannya ini. Kita salin, kemudian alfanya kita ganti 0. Ini 0, ini E pangkat I, alfa I kali 0 kali X, berarti E pangkat 0, 1, D dari I alfa X. Atau ini biar sini aja nih. Ambil sini juga boleh. Pak Wihari ya? Yang sini aja sebelum diubah. Ini kita ambil nih. Fungsi alfa adalah seperakar 2pi, tinggal apa nih? Integral min A sampai A, seper 2A kali E pangkat alfa X dx. Kita salin ya. Untuk yang 0, untuk yang 0. Untuk yang 0. Jadi apa? Fungsi alfa sama dengan seper akar 2pi integral. Nah, yang min A sampai A-nya yang kita ambil. Yang lainnya kan 0 tadi kan? Mana ini? Ini. Min A sampai A, ini kan min A sampai A. Ini fungsi X-nya seper 2A. Ya, seper 2A. Seper 2A. Yang tadi gini ya. E pangkat I, positif I alfa X dx. Sekarang saya ganti alfanya 0. Alfanya 0. Berarti fungsi 0 sama dengan apa? Seper akar 2pi integral min A sampai A seper 2A E pangkat ini apa? I kali alfanya kan di 0 dx. Ini hasilnya E pangkat 0 nih. Iya. Halo? Atau ini dikeluarkan. Kok bisa? Jadi kecil. Ini menjadi apa? Seper akar 2pi kali seper 2A. Ini tinggal min A sampai A. Ini E pangkat 0 enggak? Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1 enggak? Iya, Pak. Ya. Sehingga ini kalau dikalikan seper 2A akar 2pi. Ini 1 ya, ini sudah. Tinggal integral 1 dx. Hasilnya apa? Integral dx, dx enggak? Integral dx x ya. Integral dx x agak batasnya min A sampai A. Ini sama dengan seper 2A akar 2pi kali apa? Atau ini boleh 2A dikurang min A. Berapa tuh?
2A. Ya, 2A akar 2pi. Ini A dikurang min A. Jadi A tambah A, 2A enggak? Iya, Pak. 2A ini coret. 2A coret. Tinggal apa? Seperakar 2pi. Ini enggak? Iya, Pak. Halo? Benar ya? Iya. Nah, seperakar 2pi. Oh ya, seperakar 2pi itu sama dengan apa? Coba kalau kita teruskan, ini sama dengan apa? Kalau kita Apa ya, kali sebentar, akar 2pi. 2pi ya, akar 2pi kalau ini Itu 360 bukan? enggak usah selesai. Oh, bukan ya. Ini begini ya. Enggak usah. Kalau mau selesaikan, ya bisa sih sebetulnya itu adalah 2 oke, akar 1. Akar seper 2pi. Kali 2 bagi 2 lagi. Repot udahlah, biar aja gini ya. Oke. Iya. Nah, baru kita jawab jadi itu. Berikutnya kita jawab jadi transformasi Fourier-nya sama dengan apa? Seper akar 2pi. Ya. Jadi transformasi Fourier-nya adalah begini kan? Oh, iya. Yang tadi yang bawah ini jawabnya itu tadi seperakar 2pi aja. Betul enggak? Iya. Untuk alfa tidak sama untuk alfa sama dengan 0. Yang atasnya, nah kita lihat yang atasnya apa? Yang tadi sebelumnya. Yang ini hasilnya. Ya, Iya, Pak. ini A alfa atau alfa A ya. A alfa. Jadi alfanya ini seper A alfa akar 2pi sin A alfa ya. Jadi hasilnya adalah apa? Seper A alfa akar 2pi dikali sin A alfa ya. Iya. Untuk alfa tidak sama dengan 0. Jawabannya gitu. Jadi untuk alfa tidak sama dengan 0 ini, kalau sama dengan 0 ini. Ya, ini beda ya. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini tidak sama. Ini sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, ya. Jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Yang tadi dari sini ini tidak sama dengan 0 kan? Ini yang sama dengan 0. Ini yang sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau panjang ya. Memang lama mengerjakannya tuh, ya. Nah, ini tugas Anda kerjaan sudah bisa Anda kerjaan ya? Iya, iya. Halo? Iya, iya. Sudah, Pak. Bisa, Pak. ya, materinya. Mudah. Seperti itu, ya. Oke. Kalau sudah, ada lagi yang mau tanya? Sebentar ya, Pak. Ya. Oh, ketinggalan, Pak. Apa tuh? Ini soal latihan yang di halaman 289, Pak. Itu tentang kosinus Fourier gitu sih, Pak. 289. Yang mana? Iya, yang soal latihan di bawah penjelasan integral sinus Fourier. Soal ini ada ini. Ya. Yang kuncinya sudah kasih jawabannya kan? Oh, iya. Ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya udah ada kuncinya, jawaban akhirnya. Tapi jalannya cari sendiri gitu maksudnya. Iya, Pak. Bisa? Ini belum bisa ya? Oke, kita coba ya. Kurang sih, Pak. Oke, enggak apa-apa. Kita ulang ya. Jadi sini berikutnya adalah ini yang terakhir ini tadi ya. Nah, ini.
Yang nomor yang mana? Yang pertama atau kedua? Ada dua kan? Yang carilah representasi integral kosinus Fourier atau yang bawahnya sinus Fourier. Halo? Yang pertama, Dari Pak. Putri. Pertama, baik. Sini carilah representatif integral kosinus Fourier, ya. Kosinus Fourier. Mana fungsi X sama dengan ada dua, satu dan 0, ya kan? Satu jika, nah ini sudah kasih tahu nih, X terletak antara 0, 1. Yang kedua 0 jika X besar dari 1. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, integral Fourier ya. Kosinus Fourier. Ingat tadi integral kosinus Fourier kita sudah catat rumusannya bahwa A alfanya itu adalah 2 per awalnya seperti integral min tak hingga sampai tak hingga, tapi diubah menjadi karena 0 sampai tak hingga 2 kalinya. Betul enggak? Ya. Kita cari yang ini. Oke. Langkah pertama kita cari kalau kosinus ingat tadi. Karena kita cari integral kosinus, berarti yang kita cari apa? A alfa enggak? Di mana B alfanya 0. Nggak perlu cari lagi kan? Kan namanya integral kosinus Fourier, berarti suku sinnya enggak ada. Sinnya enggak ada. Paham maksudnya? Maka yang kita cari A alfanya tadi kan. Halo Putri dan Yasun. Karena integral kosinus Fourier, ini ada kosinus, yang kita cari A alfanya. Berarti B alfa ini kan kali sin. Sin enggak ada sini kan? Berarti karena sin enggak ada, berarti B alfanya 0. Halo? Iya, Pak. Paham nggak itu Putri? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang kita cari A alfanya. Berapa A alfanya? Umumnya kan seperpi, tapi jadi 2 per pi integral 0 sampai tak hingga. Sebetulnya min tak hingga sampai tak hingga nih. Min hingga ini seperti min tak hingga sampai tak hingga sama enggak 2 seperti kali 2 kali 0 sampai tak hingga enggak tadi. Fungsi X dikali dengan apa? Kalau A itu kosinus alfa X dx. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, ini rumusnya. Kita hitung 2 per pi. Nah, ini batasnya kita lihat nih. Ini artinya apa nih? Kalau besar 1 itu artinya X terletak antara 1 sampai dengan tak hingga, betul enggak? Halo? Ini kan betul, mulai Pak. dari 0. Ini hati-hati, ini mulai dari 0 ya. Maka enggak ada min tak hingga, makanya diubah nih. Ya. Diubah. Jadi dari 0 sampai mana? 1. 0 sampai 1. Fungsi X-nya berapa? 1 kosinus alfa X dx. Oh ini kasih kurung siku. Tambah berikutnya dari 1 sampai tak hingga. Fungsi X-nya berapa? 1 sampai tak hingga berapa? 0 ya? 1 sampai tak hingga, fungsi X-nya sama dengan 0. Kali kosinus alfa X dx. Kurung tutup. Ini kena kali 0. Nilai ini 0 enggak? Hilang ya kan? Iya, Pak, betul. Integral 0, 0 hilang. Hah? Ingat integral 0, 0 ya untuk tertentu. Kalau tak tentu C. Ya. Nah, kemudian ini tinggallah 2 per pi. Ya, 2 per pi. Ini 1 hilang. Integral cos U dx. Harusnya apa? Integral cos U du. U-nya alfa X. Batasnya 0 sampai 1 ya. Nah, cos U-nya ini berapa nih? Integral alfa X berapa? Alfa kali dx enggak?
Yang ada sini dx saja, yang ada dx saja sini. Yang ada dx saja, terjadi kelipatan alfa. Supaya alfa menjadi 1 kali sepel alfa enggak? Halo? Supaya alfa dx menjadi 1 dikali sepel alfa enggak? Karena sepel alfa kali alfa dx kan 1 dx. Oh, iya, betul, Halo? Iya. Nah, ini jadi apa? 2 alfa pi atau pi alfa terserah. Nah, integral dari cos U du apa? Cos U du adalah sin U. U-nya sendiri adalah alfa X. Agak batasnya 0,1. Kita masukkan. Ini sama dengan 2 per alfa pi kali sin yang ganti X ya. X-nya yang kita ganti. Iya. Jadi sin dari alfa kali 1 dikurang sin dari alfa kali 0. Nah, berapa tuh? Ini ya. Jadi hasilnya A alfanya berapa? A alfanya sama dengan, kita balik lagi tadi. Oke. Ini 2 per alfa pi sin alfa kurang sin 0 enggak? Halo? 2 per alfa pi sin alfa, apa ke 1 kan alfa, kurang sin apa kali 0, 0, sin 0, 0 ya. Sehingga ini terjadi 2 per alfa pi, mana ya? 2 per alfa pi kali sin alfa ya, Pak. 2 per alfa pi, terus ini sin, tadi ya. 2 per alfa pi, sin alfa kurang sin 0. Ya, sin alfa kurang sin 0. Anda tahu sin 0 berapa? 0 ya nak, hilang. Maka ini tinggallah 2 per alfa, 2 per pi kali sin alfa per alfa. Betul enggak? Ini boleh enggak tulisnya 2 per pi atau ini 2 sin alfa per alfa pi. 2 sin alfa per alfa pi atau pi alfa. Nah, sin alfa sama alfanya kita gabung gitu, ya. Gitu. Nah, setelah dapat baru representatif. Jadi kan pertanyaannya adalah representatif ya. Representatif dari representatif integral kosinus Fourier ya. Integral kosinus Fourier adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga, ya, integral 0 sampai tak hingga, terus ini A alfa dikali apa? A alfa dikali cos alfa X, D alfa, hati-hati ini yang tadi kurung sikunya, di mana B alfanya 0. Nah ini kita ganti ini B alfanya. B alfanya tadi ya. Ini A alfanya kita ganti jadi 0 tak hingga. A alfanya berapa? 2 per pi kali sin alfa per alfa kali kosinus alfa X D alfa. D alfa. Maka kita lihat sini 2 per pi konstan enggak? Boleh keluar. Jadi fungsi X sama dengan 2 per pi konstan boleh keluar. 0 tak hingga. Maka ini menjadi sin alfa kali cos alfa X. Ya. Sin alfa kali kosinus alfa X. Mau dikurung boleh ya atau enggak. Per alfa. D alfa. Sama jawabannya? Halo? 2 Ya, per Pak. pi integral 0 tak hingga sin alfa kali cos alfa X per alfa kali D alfa. Nah inilah jawabannya. Itu tidak diteruskan lagi, itu sudah selesai. Oh, oke. Ini sudah Ya. selesai, sudah terjawab ya. Sampai sini. Iya. Ini sudah hampir. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini
Saya belum Enggak save. sih, Pak. Ya. Iya. Ini kalau Anda bisa save dari sana, enggak ya? Save apa ya, Pak? Ini apa PowerPoint-nya? Enggak. PowerPoint-nya saya nggak bisa save sih, Pak. Jadi harus dikirim lewat chat gitu. Bukan, maksud saya enggak ketemu save-nya nih. Di rumah ini modelnya beda dengan yang biasa yang ada di kampus. Beda, ada save-nya tinggal saya klik aja. Ini enggak ada. Oh, ini Bapak kayak share screen, habis itu Bapak coret-coret di lewat Microsoft Teams gitu ya? Atau gimana? Nggak tahu bisa keluar gini. Bingung juga. Tapi saya kira bisa di-save gitu sih lewat recordingnya, jadi kita bisa lihat recordingnya Bapak juga. Recordingnya pasti bisa karena Iya, dia terekam terus kan, tapi yang PowerPoint-nya saya lihat ini kok kosong semua, enggak ada tulisannya nih. Kalau boleh tahu Bapak pakai apa ya Pak? PowerPoint yang biasa kan Pak? Iya, PPT yang biasa. Coba Bapak pencet escape Ini deh kan? Pak. Coba Bapak pencet escape di keyboard. Oke, escape. Ini saya escape nih. Nggak bisa ya Pak? Juga. Sudah escape. Tapi ada dismiss-nya apa tuh? Dismiss. Ada dismiss di kanan atas, di bawah lift deh. Ada Di lihat bawah lift apa ada? ada dismiss. Iya. Di saya sih nggak ada Kan? Pak. Nggak ada ya? Coba. Maka bedanya punya ini apa? Microsoft Teams-nya beda sama yang biasa saya pakai di kampus, sama ini beda. Ini bingung juga nih, nggak tahu nih bisa terekam atau enggak. Kalau nggak terekam sepertinya ada di videonya juga sih. kayaknya Ya. nggak apa-apa sih Pak. Kalau misalnya nggak bisa di-save gitu, kita bisa lihat lewat recordingnya. Ya bisa. Iya, iya. Tapi sayang kalau bisa kan Anda bisa lihat yang tanpa gerak gitu. Ini ada eraser, ada apa nih? Pensilnya ini apa, laser pointer atau red, ini cursor, more actionnya. More actionnya ada hide presenter view sama grid view, ada grid view. Dan slide ini apa? Kok nggak ada save ya? Nggak ada, maksudnya mau simpan gitu. Waduh Pak. Yang sini device setting, cohort, gallery, to get a mode, gallery, focus, full screen, don't show, nggak ada. Nggak ada. Mungkin dia otomatis deh Pak. Kalau Bapak ini. Nah, kalau yang kalau apa namanya Zoom. videonya, recordingnya otomatis tetap setelah start tadi ya, dibantu sama